Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Diponegoro Muda, selamat datang di ODM Insight, episode Ikatan Keluarga Alumni Undip. Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang luar biasa. Di sini saya panggilnya Mas dan Mbak. Jadi di sini yang pertama ada Mas Riza. Selamat pagi Mas Riza, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sisi kanan teman-teman ada Mas Roy. Selamat pagi Mas. Semangat pagi Mbak. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ada narasumber cantik kita juga hari ini teman-teman dengan Mbak Syanas. Apa kabar Mbak Syanas? Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke nih teman-teman, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya selaku moderator pada siang hari ini. Nama saya Fatima Azhara dari Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2018, dan di sini saya akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Baik, kalau seperti itu kita tidak aware ya teman-teman kalau misalkan kita tidak tahu nih fun fact dari masing-masing narasumber kita. Nah, yang pertama teman-teman, hari ini kita akan mengulik sedikit tentang Mbak Syanas. Jadi di sini akan saya bacakan sedikit. Mbak Syanas Winarto merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Beliau merupakan founder dari Rorokenes, yaitu bisnis tas anyaman berbasis di Semarang. Nah, Mbak Syanas ini memulai karir berawal dari usaha rumahan dengan 1 penjahit dan 1 helper. Kemudian sekarang mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Syanas usahanya bagaimana? Oke, sekarang alhamdulillah saya sudah berkembang menjadi 12 pegawai tetap dengan pembayaran gaji bulanan, dan alhamdulillah saya bisa mengatakan bahwa 85% ada di atas UMR. Lalu kemudian ada lagi 18 klaster di bawah kami, dan semuanya perempuan. Jadi memang berbicara atas Rorokenes itu tidak hanya berbicara atas tas saja Mbak, tapi kami heavily invested sekali di dalam pemberdayaan kepada perempuan, terutama untuk masalah awareness akan gender dan edukasi di sana. Baik, luar biasa ya teman-teman. Jadi di sini juga tidak hanya bisnis saja, tapi kita bicara juga tentang women empowering ya, Mas Syanas. Oke, nah ada fun fact juga nih yang menarik teman-teman. Jadi tas Rorokenes ini sempat ditahan di imigrasi karena memiliki kualitas yang sejajar dengan tas-tas branded seperti Louis Vuitton, Bottega, Chanel, Gucci, Hermes, dan juga merek-merek terkenal lainnya ya teman-teman. Nah, mungkin bisa dibayangkan seberapa bagus kualitas dari Rorokenes ya Mbak Syanas ya. Dan yang menarik teman-teman, Mbak Syanas ini juga sudah memulai karirnya dari usia muda. Nah, nanti kita akan kulik sedikit juga. Kemudian yang kedua, di sisi kanan juga ada Bapak Roy. Mungkin bisa halo Pak. Ya, halo Mas Roy. Mas Roy ya. Mas Roy. Nah, Mas Roy Wibisono merupakan alumni Undip dari Fakultas Sains dan Matematika yang merupakan owner dari Naruna, produsen keramik yang sudah terkenal di mancanegara. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Roy tentang bisnis Naruna keramiknya? Ya, Naruna ini bisnis keramik handmade yang saat ini sudah mulai mendunia. Kami awalnya 3 orang dari garasi kecil di Kota Salatiga. Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sekarang karyawan kami dari 3 orang menjadi 150 orang. Selama pandemi, omset kami itu naik sampai 22 kali lipat atau 2.200%, dan kami bisa membuka pasar ke 13 negara. Gitu. Jadi kami sangat berkembang pesat pada saat pandemi. Jadi menurut saya pandemi bukan halangan untuk tetap berprestasi. Luar biasa teman-teman, bisa diingat ya. Baik, nah aku juga akan membacakan sedikit juga nih teman-teman tentang Naruna keramik ini. Jadi seperti yang dimention oleh Mas Roy, sudah mengekspor ke 13 negara, yaitu termasuk Australia, India, Jepang, Turki, dan juga Inggris, dengan omset mencapai 500 juta per bulan. Jadi mungkin teman-teman yang mau belajar usaha entrepreneurship bisa langsung ke Mas Roy. Baik, yang terakhir ada narasumber ketiga yaitu dengan Mas Riza. Apa kabar Mas Riza? Baik, Mbak Fatima. Oke, di sini Mas Riza ini merupakan alumni Undip dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan sekarang sedang menjabat sebagai staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Beliau juga aktif menulis di berbagai media lokal dan nasional, diantaranya Kompas, Gatra, Sindo, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Jawa Pos, dan juga banyak media lainnya. Nah, Mas Riza ini juga telah melakukan sekitar 117 publikasi paper dan opini nih teman-teman. Jadi luar biasa. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Riza bagaimana pengalamannya selama berkuliah di Undip dan karirnya saat ini mungkin? Ya Undip tuh keren.
ya. Banyak yang bisa kita dapatkan dari Undip karena Undip itu membuat kita punya wawasan yang lebih luas, jaringan yang lebih luas, portofolio yang lebih baik gitu. Dan syukur alhamdulillah apa yang saya pelajari di Undip itu bisa dimanfaatkan, digunakan hari ini di dunia kerja ya. Bukan kerja sih, berbakti lah, berbuat lebih banyak lagi untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk juga kepada sekarang kebetulan banyak membantu kaitannya langsung dengan penguatan pelaku UMKM dan koperasi kita. Tadi saya dengar tuh Mbak Sahnas, Mas Roy itu ya, pasti tidak mudah. Saya sudah mengikuti banyak pelaku-pelaku usaha di tengah pandemi. Banyak yang mengeluh iya, tapi di antara itu ada juga yang punya lompatan-lompatan yang luar biasa di tengah situasi yang tidak mudah. Nah, yang begini-begini tuh dapat diundip tuh. Daya lentingnya kuat gitu, daya tahannya kuat, daya adaptasinya kuat gitu. Baik, luar biasa teman-teman. Nah, tadi saya juga sedikit mendengar cerita dari narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, bahwa Mbak Syanas, kemudian Mas Roy, Mas Riza, itu juga punya fun fact yang menarik, yaitu pernah juga tidak mengerjakan tugas dari dosen, ya, skripsi. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa, ini bukan berarti mengajari untuk males-malesan ya teman-teman, tapi dengan seperti ini kita bisa berkaca bahwa nantinya karir teman-teman ke depan juga bisa lebih baik gitu ya, bahkan 10-20 kali lipat lebih baik dari keadaan teman-teman yang sekarang seperti itu. Baik, terima kasih untuk narasumber perkenalannya, dan sekarang teman-teman kita akan masuk ke diskusi topik yang pertama pada siang hari ini. Nah, saat ini teman-teman saya punya beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke tiga narasumber kita. Bagaimana sih agar tetap produktif di masa pandemi ini? Bagi kami, pandemi itu justru bagi saya, terutama saya sangat produktif. Jadi selama pandemi omset kami naik 22 kali lipat. Itu tidak mudah Pak. Misalnya gini, kita jualan bakso nih, punya satu gerobak nih. Dalam jangka yang dekat itu harus menjadi 22 gerobak. Saya harus invest alat, saya harus melatih tenaga, saya harus nyari bahan baku, saya harus buka pasar. Jadi bagi saya pandemi ini justru menurut saya hal yang menarik. Saya setuju tadi dengan Mbak Sanas, pintu tertutup di sini, yang lain terbuka. Ya, jadi itu kami switch menjadi tim digital marketing, dan saat ini kami Naruna salah satu mungkin tim digital marketing yang terbaik di Indonesia. Kami timnya, jadi ketika pandemi kami langsung bangun tim digital marketing, kurang lebih sekarang personelnya sekitar 25 orang. 25 orang itu, satu orang ada yang ngurusin TikTok, ngurusin Instagram, ngurusin Facebook, ngurusin marketplace, semuanya. Dan itu semua kerja keras. Ya, saya sebagai ownernya, sebagai CEO-nya juga kerja jauh lebih keras. Saya biasa kerja dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kadang kita berpikir strategi, kadang kita ketemu, kadang kita memotivasi, dan ya syukur, alhamdulillah puji Tuhan, yaitu selama pandemi karyawan kami bertumbuh besar menjadi 150. Kalau 150 orang itu mempunyai anak satu, istri satu, selama pandemi kami memberi makan kurang lebih 450 orang. Ya maaf, selama pandemi pemerintah menghimbau stay at home, nggak cukup, harus makan, gitu kan. Dan banyak pekerjaan itu yang dikerjakan di rumah, gitu. Jadi kami pemberdayaan masyarakat sekitar, dan syukur ya itu bisa berkembang dengan pesat, masyarakat bisa merasakan kesejahteraan, dan brand Naruna juga makin mendunia. Ya, apakah ini berhenti? Enggak. Jadi sekarang naik. Dalam jangka dekat ini kami sudah sampai akhir tahun kami akan buka pasar ke 7 negara. Jadi kurang lebih akhir tahun ini kami akan sudah ekspor ke 20 negara di dunia. Ekspansi ya Pak. Ya. Mungkin menarik ya teman-teman, mungkin bisa disambung dari Mas Riza. Ya, jadi memang kalau dilihat di tengah COVID itu ya, kebetulan saya juga anggota dari tim pemulihan ekonomi nasional. Nah, dari sejak awal pandemi COVID itu kita diberikan arahan untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat pelaku-pelaku UMKM kita dan koperasi. Nah, ada yang menarik Mbak Fatimah, bahwa ternyata dari mulai awal pandemi sampai sekarang yang konsisten tumbuh dan semakin kuat itu adalah pelaku-pelaku UMKM yang sudah go digital. Nah,
sebelum pandemi hanya 8 juta UMKM kita itu yang masuk ke dalam ekosistem digital. Sekarang lebih kurang 2 tahun sekian pandemi COVID-19 jumlahnya sudah 19 juta. Jadi naik sekitar 135%. Artinya apa? Kalau kita punya 30 juta saja, ya, target kita Indonesia itu 2024 punya 30 juta UMKM yang go digital, itu diharapkan menjadi kekuatan ekonomi nasional kita. Nah, yang apa yang dilakukan oleh Mbak Sahnas, Mas Roy, saya kira ini sangat menarik ya tentu, karena memang itulah memang esensi dari pelaku-pelaku UMKM kita, punya daya tahan yang kuat gitu ya. Bahkan daya lentingnya kuat sekali gitu, bisa beradaptasi dengan situasi yang tidak mudah. Nah, saya ingin nyambung dengan Undip ya. Saya kebetulan dari fakultas yang bisa dikatakan apalagi spesifik jurusannya ilmu kelautan yang saat itu tidak terlalu populer. Ya, bahkan kami itu saya ingat begitu saya lulus saya bingung mau kemana nih dari ilmu kelautan ini. Banyak yang bingung. Dulu nggak ada departemen yang nggak ada, kementerian yang nggak ada gitu ya, dan seterusnya. Maka di kelautan itu kita diajarkan. Kebetulan saya nyelam ya. Di diver itu diajarin kita never dive alone. Jangan pernah nyelam sendiri, nggak boleh, harus ada badinya. Ya, nanti mungkin bisa dicek tuh dengan Mbak Sana sama Mas Roy. Salah satu kekuatan kita untuk bisa cepat beradaptasi itu adalah inklusivitas, ya. Terbuka, gitu ya, melihat semua. Jadi nggak katak dalam tempurung, gitu, terbuka, gitu, melihat perubahan-perubahan. Oh, selama pandemi orang disarankan untuk tidak keluar rumah, makan tidak di restoran, makan di rumah. Orang diajarkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan seterusnya. Nah, maka transaksi ekonominya selalu jalan gimana cara? Kalau memang orang tidak bertemu dengan fisik, maka perlu ada digitalisasi dan seterusnya. Jadi, saya ingin katakan hanya orang-orang yang terbuka yang bisa menangkap peluang di tengah situasi semacam itu. Dan itu yang saya rasakan benar. Ya, saya sih bisa membayangkan tuh ya selama saya di ilmu kelautan dulu kita kuliahnya sempat di Jepara tuh. Jadi di Jepara ya, Teluk Awur Mas. Jadi di Teluk Awur, Mas udah pernah sana Mas? Pernah. Tertutup Mas ya Mas, ya Mas. Jadi pokoknya terisolasi, nggak ada siapa-siapa di sana ya. Pinggir laut gitu ya. Jauh dari mana-mana. Kita ingin bertahan gitu ya, bertahan dan seterusnya ya. Membangun jaringan. Jadi saya itu Sabtu Minggu saya ingat persis itu. Sabtu Minggu itu pasti saya ke Jakarta. Ya, dari Semarang itu kita ada 4-5 orang itu ya, itu pasti ke Jakarta. Naik kereta api dari Poncol ekonomi itu ke Jakarta, itu berburu seminar-seminar. Datang ke seminar A, datang ke seminar B, datang ke seminar, bangun jaringan, komunikasi dengan banyak orang. Sabtu Minggu pasti kita pergi. Sampai pada akhirnya kita berinteraksi dengan banyak orang. Jadi setelah kita selesai lulus dan keluar, saya nggak, walaupun saya bukan dari Jakarta, bukan dari Pulau Jawa gitu, dari Sumatera. Saya datang ke Jawa, datang ke Jakarta. Saya nggak asing tuh setelah saya lulus. Saya punya tujuan lah paling tidak. Siapa yang harus saya ajak ngobrol, harus belajar dengan siapa, diskusi dengan siapa. Dan alhamdulillah, ya sekarang mereka-mereka yang saya temuin pada saat saya zaman mahasiswa sampai sekarang gitu ya itulah orang-orang yang sampai sekarang bisa berinteraksi. Semakin luas, jejaringnya semakin luas. Jadi saya sih sekali lagi pertama daya lenting di tengah situasi yang tidak mudah itu dibutuhkan, dan salah satunya adalah membuka diri, membangun jaringan seluas-luasnya dengan siapapun ya, membangun jaringan itu, dan perlu ada konsistensi, jangan cepat kalah gitu ya. What doesn't kill you make you stronger katanya kan. Sesuatu yang tidak membunuhmu itu akan membuatmu semakin kuat gitu. Nah, ini kita harus semakin kuat. Bahkan bootcamp entrepreneur, bootcamp mungkin teman-teman misalkan ingin berwirausaha itu ada bootcampnya sendiri. Dan mungkin itu teman-teman bisa ya diimplementasikan mulai dari sekarang gitu. Jangan bermalas-malesan gitu, karena banyak kesempatan terbuka di luar sana yang bisa teman-teman gunakan untuk pastinya mendevelop diri teman-teman sendiri. Nah, sekarang kita move ke pertanyaan selanjutnya, ini Mas dan Mbak. Jadi bagaimana awalnya bisa membangun usaha yang dijalankan saat ini, dan bagaimana suka duka selama merintis usaha? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Syanas. Oke, sebenarnya tuh saya berangkat dari rasa suka. Rasa suka kepada tas, tapi saya bukan shopaholic ya. Saya bukan shopaholic. Ada satu merek tas Italia yang saya kepingin beli.
Tapi kemudian ketika meminta kepada suami, sama suami nggak dikasih karena harganya mahal banget, Mahal 2 juta. Dia bilang gini, tega lu, dia bilang kayak gitu. Lalu kemudian di situ saya melihat ada produknya KW, di mana produk KW itu buatannya China sama Korea. Harganya mulai dari 1,5 juta sampai 2 juta. Kemudian di situ ayah saya tuh menantang saya seperti ini, beli gampang, bikin susah. Sekarang kamu bisa beli apa kamu bisa bikin. Di situ kemudian seperti terpantik dan terpicu. Masa Indonesia nggak bisa bikin sih? Dengan total komponen 85% dalam negeri, dengan kualitas total komponen 85% dalam negeri, kemudian kualitasnya sama seperti mereka, dan bukan KW, bukan imitasi, benar-benar totally dari Indonesia, desain pun dari kami. Terus saya melakukan riset selama 8 bulanan lah, 9 bulan, dan kemudian ketika di launch di Semarang, animonya cukup tinggi. Begitu di launch di Semarang animo cukup tinggi, akhirnya memberanikan diri untuk langsung terjun ke Jakarta. Apple to apple dengan brand yang lain, langsung dengan brand yang sudah terkenal dan dari luar negeri. Saya pengen tahu reaksinya bagaimana, dan ternyata marketnya ada. Berarti kan hanya membutuhkan satu, kemampuan untuk melakukan riset dan membaca data di sana kan. 3, mempelajari tekniknya, teknik pembuatan, dan kemudian bagaimana caranya bisa mengaplikasikannya kepada market. Terus yang ketiga nih, yang terakhirnya adalah nekat. Nekat. Tapi nekatnya terstruktur loh, bukannya kemudian ya ada perencanaan, bukan kemudian nekatnya nekat main. Bisnis model kanvasnya ya, Mbak? Betul, bisa model kanvasnya harus jelas. Dan visinya harus clear. Visi saya di sini tuh cuma satu. Saya kepingin membuat produk Indonesia 85% konten Indonesia dengan standarisasi kualifikasi yang bisa head to head, apple to apple, disejajarkan dengan produk luar. Visi saya pertama kayak gitu. Lalu kemudian dengan seiringnya waktu, visi ini menjadi membesar. Tidak hanya bisa head to head, tapi kemudian yang kedua adalah memperkenalkan akan budaya Indonesia, karena kemudian kebetulan saya mengolahnya di anyaman dengan media kulit dan juga kemudian tenun. Lalu kemudian yang ketiga adalah memperkenalkan mengenai konsep sustainability dan juga ethical. Bahwa ternyata ketika berbicara konsep sustainability dan ethical, di mana ini juga jadi topiknya di G20, by antropologi, by sosiologi, by history, di Indonesia tuh kita sudah punya. Hanya kemudian kok kita nggak mengolah. Nah, di sini akhirnya kami berbicara mengenai pemberdayaan, kami berbicara mengenai budaya, kami bicara mengenai literasi yang disesuaikan dengan budaya di masyarakat setempat. Kebetulan di sini saya memang karena tempat kami bekerja, Roro Kenes bekerja itu ada di Semarang. Saya bekerja sama juga dengan seperti Bank Indonesia, lalu pemerintah Kota Semarang, dan Badan Amil Zakat Nasional. Jadi kebetulan yang bekerja di klasternya Roro Kenes ini adalah ibu-ibu mustahiknya Basnas. Ibu-ibu mustahiknya Basnas juga kami berdayakan, tidak hanya diajari skill menganyam saja, akan tetapi juga kemudian kami merambahnya sampai kepada literasi gender, sampai kepada literasi ekonomi, literasi finansial, agar supaya mereka bisa terbebas dari pinjol dan rente. Budayanya di sini saya berusaha untuk memperkenalkan kepada customer kami bahwa berbicara anyaman itu berbicara seperti filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena kan anyaman itu satu-satu ya. Dan ketika kita menjalinnya menjadi sebuah anyaman dengan desain yang unik, we are talking about Indonesia. Kami berbicara tentang Indonesia di sini. Batak, Jawa, sendiri-sendiri, nothing. Batak, Jawa, Sunda, kemudian dari Gorontalo, dari Irian, bersatu, unik, Indonesia. Menarik ya teman-teman di sini kalau kita berbicara mengenai brand lokal, karena mungkin saya juga karena dari manajemen ya Mbak, jadi saya juga mengikuti beberapa isu bisnis tentang brand lokal yang kemudian sebenarnya kita juga sudah punya basic brand yang memang kualitasnya sama bahkan dengan brand-brand yang sekarang sedang diimpor, tapi memiliki harga yang lebih murah, dan itu mungkin PR nih teman-teman, buat teman-teman juga untuk bisa
membantu gitu ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama supaya nantinya kita bisa makin mengekspansi pasar lagi. Nah mungkin bisa dilanjut oleh Mas Roy. Ya, kalau dari saya ini kan bagaimana awal usaha. Jadi saya sangat setuju sekali dengan Mbak Sanas, passion gitu. Kalau passion saya itu keramik. Jadi passion saya keramik, skripsi saya keramik, saya orang kimia. Dan saya memperdalam ilmu keramik dari sisi tesis saya, itu awal saya. Sejak kuliah saya cita-cita ingin jadi pengusaha keramik. Saya pengen jadi pengusaha keramik, saya bukan hanya untuk bekerja, tapi bapak saya sopir angkot, ibu saya tukang cukur di pinggir jalan. Nggak mungkin untuk membiayai anaknya, baik tak kasih duit untuk bikin pabrik, enggak. Saya harus bangun sendiri. Jadi saya bekerja, tapi begitu saya bekerja, dari situlah saya membangun mimpi saya, gitu kan. Jadi ketika saya sukses, ini perjalanannya panjang, tidak dalam tanda kutip ujuk-ujuk langsung sukses dedul, enggak. Jadi jatuh bangun saya karena apa? Untuk bikin pabrik keramik itu minimal orang bilang 100 miliar. Saya nggak punya uang, gitu kan. Lahannya dan alatnya semuanya nggak bisa, makanya ya saya belajar, saya bekerja dan belajar di pabrik ini. Awalnya saya hanya kuat di riset karena saya orang kimia, tapi saya mau belajar di pabrik. Saya belajar bagaimana sih cara produksi yang efisien, bagaimana sih marketingnya, bagaimana sih HRD-nya, bagaimana sih desainnya. Jadi saya mau belajar semua. Nah dari situ saya belajar dan akhirnya saya memberanikan diri, dari garasi saya buka sendiri, gitu kan. Dan dari situlah menurut saya tidak mudah, tapi kita harus konsisten, kita perjuangkan terus, kita belajar terus, kita pasti bisa. Kalau kita sudah menyerah, kalau kita putus asa, disitulah kita tidak akan bisa lanjut. Jadi bagi saya tadi setuju dengan Mas, di Undip ini menurut saya sangat keren sekali. Saya banyak belajar, terutama ilmu tentang keramik, kemudian yang terutama leadership. Saya dulu aktif di salah satu UKM, saya ketua UKM. Posisi saya di Tembalang, saya harus ketua UKM di universitas. Saya harus sering bolak-balik ke bawah, gitu kan, bolak-balik. Ya kalau teman-teman saya dulu sering bilang Roy itu pejabat teras. Dulu seringnya terasnya apa? Di teras audit. Perpus, ya di perpus di Manggajo. Dulu, iya, itu dulu pejabat teras karena nempelnya di teras terus, gitu kan. Jadi saya aktif ada di UKM juga di BEM, gitu kan. Dari situlah sebetulnya kita itu belajar untuk bagaimana manage orang, bagaimana berpikir. Kita akan mengadakan kegiatan nggak punya duit, otak berpikir, jualan pakaian bekas ambil dari sana, jualan makanan, catering. Dan itulah menurut saya di Undip kita belajar bagaimana ketika kita lulus kita siap untuk menjadi seorang pemimpin, seorang pebisnis yang handal. Ya, terima kasih, Pak. Oke, menarik nih teman-teman kalau bicara tentang passion ya. Kalau dari saya simak dari Mas Roy tadi, mungkin juga beberapa teman-teman di sini masih bingung nih untuk ini sukanya apa ya gitu kan. Tiba-tiba gelisah gitu, kira-kira saya bisanya apa ya, kemudian direlevansikan dengan jurusannya yang mungkin kok saya passionnya A tapi jurusannya tidak sesuai, mungkin itu juga ada gap di situ ya Mas Roy. Dan yang menariknya di sini teman-teman, Mas Roy tahu kekurangannya di mana dan harus mengejar skill-skill yang dirasa masih kurang. Dan mungkin itu teman-teman juga jadi catatan penting juga untuk bisa diingat-ingat nih, buat teman-teman juga selalu ingat gitu, kira-kira nih pengennya di mana, usahanya juga seperti apa, kemudian nanti akan dapat hasil yang sesuai dengan yang sudah digambarkan oleh Mas Roy juga nih. Jadi topik yang kedua kita akan membahas mengenai isu G20, yaitu di sini mungkin saya sedikit memberikan gambaran gitu ya. Jadi G20 ini teman-teman adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Nah, G20 ini mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi dengan 75% perdagangan global dan 80% PDB dunia. Nah, saat ini Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada November tahun 2022 di Bali. Nah, anggota G20 ini adalah negara maju dan negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan menengah dan tinggi.
Nah, di antaranya anggotanya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita membahas tentang isu G20 ini Mas dan Mbak gitu ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan. Yang pertama membahas mengenai isu G20 yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Bagaimana sih menurut Mas dan Mbak peran mahasiswa yang dapat dilakukan dalam membangun perekonomian Indonesia melalui tantangan visionary dan resilience? Jadi begini, saya itu terus terang bukan saya anti PNS ya, tapi selalu kalau ketemu mahasiswa tuh seringnya cita-citanya dia apa? Jadi pegawai negeri. Iya. Nah, Paling aman. paling aman. Paling aman tuh. Ya, jangan bermain aman. Marilah kita bermain yang tidak aman. Oke. Karena kita tidak akan bisa melihat potensi diri apabila kita tidak scaling up istilahnya. Nah, scaling up tidak akan bisa terjadi kalau kita bermain aman. Nah, untuk adik-adik mahasiswa dengan kata-kata tadi yang G20 recovers together, apa tuh? Recover Together, recover stronger. Ini nih saatnya anak muda berkarya. Saatnya anak muda berkarya. Kenapa? Indonesia diuntungkan dengan demografi pemuda paling besar loh. Bonus demografi. Betul. Nah, sekarang tantangannya adalah kalian akan menggunakan itu menjadi produsen ataukah kalian akan menggunakan itu sebagai pasar. Pasar itu berarti nanti produk dari luar masuk ke dalam, memasarkan ke kalian, atau kalian sebagai generasi muda membuat sebuah produk, membuat sebuah karya, membuat sebuah penelitian keilmuan yang mempunyai terobosan-terobosan baru sehingga itu bisa menjadi manfaat bagi hilirisasi industri ya, hilirisasi industri dari hulu sampai hilir. Karena apa? Kita bicara di sini kemudian yang namanya multiplier effect. Multiplier kayak mainan ini lah, kayak mainan karambol atau mainan bola sodok. Lihat satu bola ditembak itu bisa berefek ke semuanya. Kalau kita hanya murni import barang atau hanya menjadi pasar, berhenti kepada si pembeli, distributor kemudian membeli. Akan tetapi kalau kita membuat itu ada banyak sekali mata rantai yang bisa diberdayakan dan kemudian bisa bersama-sama recover together. Nah, selalu saya katakan begini, ketika berbicara akan Rorokenes, kita tidak hanya berbicara akan tas saja, akan tetapi di sini kita berbicara kepada konsep pemberdayaan terutama kepada perempuan. Kenapa perempuan? Dikarenakan bagi kami di Rorokenes, perempuan itu adalah madrasah. Ketika kita memperkuat madrasah, berarti kita memperkuat pendidikan awal di keluarga sehingga mempersiapkan generasi bangsa ke depan. So, Rorokenes itu menjadi platform bagi kita untuk melakukan baik pemberdayaan melalui literasi, keuangan, gender, dan lain-lainnya. Lalu kemudian yang kedua, literasi mengenai pentingnya kita peduli kepada korban kekerasan, KDRT dan juga seksual abuse, dan saya bekerja sama dengan Pundi Perempuan dan Komnas HAM semenjak 2017. Lalu kemudian yang ketiga, kita berbicara bahwa berkembang itu juga harus mengangkat semua, baik yang kaum marginal yang ada di bawah, dan kemudian beriringan dan beririsan juga dengan budaya. Karena kalau tanpa budaya, tanpa kita paham akan budaya adat setempat, pembangunan itu tidak akan berjalan dengan holistik. Makanya saya kadang-kadang juga sedih. Kita bolehlah suka dengan Korea, nggak apa-apa. Tapi tolong, banyak juga budaya Indonesia yang cita-cita Indonesia yang patut diangkat ke atas. Saya paling seneng kemarin nonton film sama anak saya tuh yang ceritanya tentang keluarga Batak. Oh iya, ini Ngeri Krista. Iya, Ngeri Krista. Aduh, tuh keren banget. Dan itu benar-benar mengulik tentang keluarga Batak dan adat istiadat bagaimana. Nah, ini creativity kan. Kita nggak hanya sekedar menonton drakor, karena kalau kita nonton drakor berhentinya nih, saya ngambilnya Ngeri Sedap ya. Iya. Nonton drakor itu berarti
ya udah pemainnya di sana, sudah dari sana, semuanya dari sana, kita kesini cuma nonton doang. Tapi kalau kita ngomong ngeri-ngeri sedap, bayangin aja aktornya dari Indonesia, skripnya Indonesia, semua Indonesia, dan ini menceritakan tentang Indonesia banget itu. So, kembali lagi kepada pertanyaan, pemuda harus bagaimana? Be kreatif, be produktif, lalu kemudian yang ketiga adalah berdampak. Impactful. Produk bagus itu biasa, produk bagus berdampak itu luar biasa. Kita berbicara atas value. Value, ya benar. Oke, jadi teman-teman di sini tadi menarik juga ya dibahas bagaimana kemudian sebuah usaha atau sebuah bisnis itu bisa merambat melebar gitu ya, Mbak Syanas, value-nya jadi masuk juga ke keluarga, masuk juga ke women empowering, masuk juga ke pemberdayaan masyarakat, dan kemudian teman-teman juga bisa belajar di sini untuk tadi tidak hanya mengkonsumsi saja gitu ya konten-konten ataupun produk-produk dari luar negeri, tapi coba nih apa yang bisa teman-teman kasih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif kita gitu. Nah mungkin terakhir boleh dari Mas Riza. Ya, jadi G20 ini kan kita tahun ini tuh sebagai presidensi ya untuk G20, dan tema topiknya saya kira sangat relevan ya dengan diskusi kita ini. Bagaimana diantaranya adalah terkait dengan UMKM, penguatan ekonomi digital, inklusivitas ekonomi, dan seterusnya. Nah, menarik Indonesia karena tadi selain populasi anak mudanya gede, 64% populasi kita ini sekarang anak-anak muda, Gen Y, Gen Z, Gen X, dan survei terakhir itu mengatakan 70% dari anak muda itu ingin jadi pengusaha, ingin punya berwirausaha, ingin punya usaha. Ya. Nah artinya ini saya yakin anak muda yang disurvei itu diantaranya adalah anak muda mahasiswa baru Undip kan gitu lebih kurang ya, yang 70% itu. Saya berharap demikian. Jadi tadi kalau kekhawatiran Mas Roy, ya Mbak Sahnas, jangan sampai nanti begitu keluar rame-rame masuk pegawai negeri semua gitu ya. Saya kira saya harapkan tentunya dengan survei ini menunjukkan bahwa populasi kita ke depan ini akan mencetak lapangan pekerjaan baru, bukan jadi pekerjaan. Nah, bagaimana kita supaya tidak tertinggal ya. Kalau di pegawai negeri saya lihat tuh, saya bukan pegawai negeri, saya lihat tapi kedua orang tua saya pegawai negeri kebetulan. Saya perhatikan tuh baru belajar usaha tuh ketika habis pensiun, mau pensiun, baru belajar. Ya, jadi waktu jatuh bangunnya nggak kuat ya, Mas Roy. Kalau Mas Roy kan jatuh bangunnya masih muda gitu. Jadi sekarang bangunin kejayaannya kan gitu ya lebih kurang ya. Nah, sehingga pada saat jatuh bangun secara mentality masih kuat. Nah, kalau orang tua saya setidaknya itu baru belajar berusaha ketika pensiun. Adalah masa MPP baru belajar pensiun, baru belajarlah dia bagaimana berusaha. Ini nggak kuat menurut saya. Anak-anak muda, teman-teman muda di Ponegoro muda, ketika masuk di kampus, saya kira sudah mulai itu. Tapi nggak usah lagi sendiri-sendiri, jangan lagi sendiri-sendiri, harus bangun kelompoknya, timnya. Ya, jadi udah nggak dikenal lagi tuh kreativitas perorangan. Ya, jadi kerja bersama itu, kerja kolaborasi itulah kekuatan sesungguhnya. Covid mengajarkan itu. Covid itu mengajarkan bagaimana orang berkolaborasi. Ya, kalau Anda lihat misalnya e-commerce, ya e-commerce itu bentuk kolaborasi yang paling keren menurut saya. Karena yang membuat platform dia nggak punya bisnis, ya. Tapi dia punya imajinasi bagaimana membuat orang berkolaborasi. Maka dia bangun platformnya. Orang berkolaborasi di situ, yang punya produk, yang punya pembeli, digabung sama dia di situ, sehingga akhirnya ada terbangun ekosistem usahanya yang bisa membuat orang semuanya bisa berkontribusi. Nah, era sekarang tuh era kolaborasi. Nah, teman-teman muda di Ponegoro muda menurut saya bangun nih kolaborasinya, bangun teamworknya, ya, kuatin tuh teamworknya dipersiapkan ya dengan percaya saya bilang teman-teman kita di kampus itu, insya Allah itu nanti akan jadi teman-teman kita juga nanti setelah ya teman-teman terbaik kita setelah kita di dunia luar kampus gitu. Nah dari sekarang harus di-exercise ya. Kalau sekarang jatuh bangun nggak apa-apa tuh, nanti akan lebih baik lagi. Saya setuju sama Mas Roy. Saya juga lihat tuh teman-teman yang bareng sama saya dulu bolak-balik ke Jakarta, Mas Roy.
Wah, ngulik-ngulik tuh ke BPPT karena nggak punya bukunya, kita nggak banyak bukunya. Ngumpul ke BPPT, ngulik pergi ke kapal mana gitu, dia cari di mana-mana tuh. Kita masuk ke kantor-kantor tuh untuk belajar, magang dan lain sebagainya itu. Setelah kita lihat-lihat, ternyata yang tanda petik ya, yang dulu lincah keluar-keluar inilah sebenarnya yang sekarang cukup bagus tuh. Ya. Saya nggak bisa bayangkan, ternyata yang sekarang yang megang kapal penelitian kita ya itu juga adalah teman-teman ini yang dulu sering ya, yang sekarang ada di korporasi yang besar gitu ya, yang bekerja untuk pengembangan risetnya dan seterusnya, itu justru adalah teman-teman ini ya, yang dulu mungkin dilihat wah ini anak-anak jarang masuk gitu ya. Tapi juga nggak perlu juga jangan sampai nggak masuk kuliah, harus tetap masuk kuliah. Tapi maksudnya saya ingin katakan bahwa ternyata aktivitasnya tidak hanya berpuas diri cukup hanya di dalam kelas. Boleh jadi di luar kelas ini akan mendorong ya, mengakselerasi ilmu-ilmu kita itu supaya bisa menjadi ilmu terapan, bermanfaat ya, punya. Jadi kita nggak punya waktu untuk bermalas-malasan ya, manfaatkan itu. Nah terakhir saya ingin bilang begini, menulis ini penting Pak dalam pengalaman singkat saya ya. Karena kita bukan siapa-siapa ya. Khalil Gibran nih kalau saya nggak salah nih, dulu masih zaman mahasiswa baca Khalil Gibran tuh ya. Nah kalau nggak salah saya Khalil Gibran itu mengatakan lebih kurang. Kalau Anda bukan seorang anak raja atau bukan seorang rabi, maka menulislah. Pesannya begitu. Kenapa? Karena tadi itu pesan kita ini yang kita diskusikan ini kan harus sampai ke orang banyak supaya nggak jadi pengulangan ya kan. Tentu pengalaman terbaik itu yang dilihat dan didengar, jangan dirasakan langsung. Ya, masa jatuhnya Mas Roy mau diikut lagi jatuh juga kan enggak dong harusnya kan. Dengan imajinasi pengalaman yang disampaikan oleh Mas Roy tadi, ada saat-saat jatuhnya gitu ya. Kita berharap dengan pengalaman itu kita menghindari jatuhnya, sehingga ke depan Anda nggak jatuh ke lubang yang sama gitu kan, lebih kurang begitulah. Nah, menulis itu melakukan itu, menulis itu menyampaikan pesan-pesan tadi, pesan-pesan supaya orang-orang jangan sampai jatuh ke lubang yang sama seperti kita, ya, menyampaikan pesan-pesan bahwa yang kita lihat ini bisa meluas dan seterusnya. Dan menyampaikan juga bahwa ada orang yang kompeten. Ya. Saya alhamdulillah sudah datang ke lebih kurang 32 negara karena saya menulis. Saya diundang ke forum UN untuk mengatasi kelaparan, ya. Tidak dengan uang saya. Siapa saya gitu ya? Dengan saya kuliah, saya nggak mau duitnya, ya. Tapi saya datang ke banyak negara karena diundang presentasi karena tulisan-tulisan itu. Karena ternyata tulisan itu ngalir dia nggak mati dia nggak berhenti di kepala kita, nggak berhenti di orang-orang sekitar kita, dia terus jalan dia akan menjadi sebuah pengetahuan yang akan terus diuji oleh banyak orang dan itu akan asik. Jadi sederhana saya mau bilang begini, menulis itu membuat sesuatu itu tidak matematik. Kalau matematik itu buat barang jual ada duitnya langsung, tapi menulis itu tidak begitu. Anda menulis, pemikiran itu akan dimanfaatkan gitu ya, akan diendapkan, akan dikaji dan seterusnya. Itu investasi panjang. Jadi nggak langsung hari yang sama akan ada hasilnya, tapi dia akan mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya ya. Anda akan bertemu dengan orang-orang banyak yang bisa sepaham, bisa tidak sepaham, tapi yang paling penting adalah ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu jariah juga ya? Ilmu jariah, nggak putus dia nggak akan putus. Ya. Dalam kaitan dengan G20 ini saya kira tentunya ya karena ini momentum presidensial kita ya, kita perlu dukung, perlu kita perkuat dan saya sangat berharap sebenarnya kalau anak-anak muda, teman-teman muda itu kalau nanti mau kolaborasi sama Kementerian Koperasi monggo ya. Kalau misalnya BEM mau inisiasi, misalnya kita mau buat expose ya inisiatif terbaik dari entrepreneur muda dari mahasiswa Undip, ayo monggo kita buat tuh untuk kita exposure ya, kita tunjukkan kepada dunia bahwa kampus Undip, mahasiswa Undip punya inovasi produk-produk keren yang siap mengglobal. Luar biasa teman-teman. Jadi yang menarik dari yang dijelaskan ya dari Mas Riza adalah
teman-teman harus ingat bahwa sekarang kita harus meningkatkan kolaborasi di atas kompetisi. Jadi perbanyaklah kolaborasi juga. Teman-teman harus ingat juga ya tadi value yang selalu kita highlight di sini untuk teman-teman bisa membawa diri teman-teman dan juga berdampak juga bagi lingkungan. Nah, mungkin kita move ke topik terakhir ini Mas dan Mbak. Jadi di sini kita akan sedikit membahas mengenai motivasi untuk teman-teman dari mahasiswa baru tahun 2022. Nah, di sini mungkin saya akan bahas juga pertama kepada Mbak Syanas bagaimana tips and trick gitu ya. Kemudian bisa mahasiswa ini menjadi bermanfaat ketika menjalani kuliah, kemudian bagaimana self development untuk berkarir dan tetap konsisten berkontribusi untuk alma mater. Ya, silahkan. Jadi begini, menindaklanjuti juga apa yang diomongkan oleh Mas Riza, lalu juga dengan Mas Roy. Ada satu kata kunci di sini, belajar. Dan belajar itu sampai liang kubur. Sampai liang kubur. Jangan pernah merasa bosan untuk belajar. Lalu kemudian yang kedua, alam raya sekolahku. Ketika mendapatkan teori di bangku kuliah, kemudian tugas kita adalah membawa teori tersebut kepada lapangan untuk dites. Kira-kira dari sekian banyak teori, bagaimanakah kemudian aplikasi dan strategi yang bisa dilakukan ke depannya. Jadi jangan pernah bosan juga untuk berusaha. Belajar, alam raya sekolahku. Lalu yang ketiga adalah jangan pernah bosan untuk berusaha. Karena kemudian begini Mbak, ketika kita menjadi entrepreneur, saya akan katakan 90% itu pasti gagal. Pasti. 10%-nya sukses. Tapi bukan berarti 90% kegagalan ini adalah fix final. Enggak. Karena dari kegagalan yang terjadi, kita bisa belajar ke depannya agar supaya tidak gagal lagi. Terkadang orang itu mencobanya begini, 1 kali gagal, 2 kali gagal berhenti. Padahal coba aja dilihat yang punya KFC, itu dia belum kali gagal. Apple butuh berapa kali sampai bisa seperti ini. Saya itu membangun Rorokenes dari 2014 sampai kemudian orang bisa bilang, oh Syanas Rorokenes sudah sukses. Saya bilang belum, karena mimpi kami masih panjang. Saya ingin sekali masuk ke luar negeri itu dengan brand kami sendiri, bukan menjadi istilahnya tukang jahit. Brand kami sendiri dibuat oleh perempuan Indonesia dengan seluruh story yang ada di sini, dan kami mengkampanyekan mengenai kesetaraan gender, pelindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dan juga awareness mengenai sexual abuse. Itu yang berusaha untuk kita gaungkan. Dan tidak hanya kemudian gaungkan keluar saja, akan tetapi kita juga harus istilahnya walk the talk. Jadi jangan hanya, tadi saya kan yang nomor 2 kan mentes teori tersebut kan. Walk the talk harus dilakukan. Walk the talk itu berarti artinya kita berjalan kepada apa yang diucapkan. Pada saat kita berbicara kepada dampak baik, ya lakukanlah dampak baik itu juga kepada karyawan ataupun rekan kerjamu. Contohnya di tempat kami sendiri pun tidak boleh ada catcalling loh. Catcalling itu langsung kena SP. Kemudian bahkan ada, karena kami mengusung gender, berarti ada cuti menstruasi juga, bahkan ada cuti menemani suaminya istrinya melahirkan selama 5 hari kerja. Hal-hal ini kan saya pelajari dari mana? Satu itu tadi, belajar, lalu kemudian alam raya sekolahku, belajar dari semuanya, perkembangan sustainable development bagaimana dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, resilience. Gagal itu pasti, tapi kemudian dari kegagalan kita bisa belajar lagi. Lalu kemudian yang keempat adalah terbuka dan walk the talk, atau berjalan sesuai dengan apa yang diucapkan. Tadi kan bicara brand ya Mas. Brand adalah trust. Dimana trust ini berarti kita harus honest, kita harus jujur. 4 kata kunci itu tadi, kalau sudah bisa dilakukan, insya Allah gampang deh. Menarik ya teman-teman. Jadi kalau saya ambil sedikit poin dari Mbak Syanas ini, kita juga berbicara tentang agile.
Jadi bagaimana kita berusaha gitu ya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perubahan yang terjadi, tapi kita di sisi lain juga punya resilience atau ketahanan dari value-value yang akan kita perjuangkan seperti itu ya Mbak Syanas. Oke, mungkin yang kedua bisa dari Mas Roy. Ya, kalau pesan saya untuk Diponegoro, muda, selamat Anda masuk ke kampus tercinta Diponegoro, gitu. Tapi pesta usai. Ketika Anda diterima, Anda sukacita oke. Tapi ketika mulai masuk kampus, saatnya Anda harus belajar. Karena apa? Sebenarnya tantangan yang lebih besar ketika Anda lulus akan jadi apa? Gitu kan? Ketika kita menikmati semangat jadi mahasiswa, Anda jangan lupa mempersiapkan diri untuk nanti sekitar 4 atau 5 tahun lagi yang akan datang Anda lulus mau jadi apa? Karena itu penting. Karena yang saya alamin, saya pernah seperti Anda kurang lebih 30 tahun yang lalu ternyata saya diterima di Undip. Ketika lulus, saya waktu itu zaman tidak ingat tahun 97 98 pekerjaan tidak ada, dan saya ingat sekali saya melamar pekerjaan satu lowongan seperti cita-cita saya masuk ke perusahaan industri keramik yang melamar 1.260 orang sarjana kimia dan teknik kimia. Persaingannya sangat ketat sekali. Dari 1.260 itu hanya diambil 3 orang. Anda harus siap-siap untuk mempersiapkan diri Anda di kampus. Jadi ya kita senang, kemudian bergembira, sukacita, tapi jangan lupa kita harus menyiapkan kemudian untuk lulus seperti apa. Apakah setelah lulus dapat kerjaan itu selesai? Enggak, kita harus belajar lagi. Mungkin banyak orang bilang Roy salah satu orang yang terbaik di dunia yang bisa menemukan beberapa formula keramik. Sebenarnya saya merasa saya gagal. Kenapa? Ketika saya menemukan satu formula, itu saya pernah gagal sampai 1.300 kali. Saya melakukan percobaan gagal lagi, saya melakukan percobaan gagal lagi. Nah, pada akhirnya saya bisa menemukan satu formula yang terbaik, yang itu menjadi formula keramik yang terbaik di dunia, ya diakui oleh banyak orang. Tapi saya melakukan banyak kegagalan yang sehingga saya bisa sukses. Sama juga ketika saya mulai usaha, saya harus banyak belajar dari semuanya. Dan tidak mudahnya Pak. Ketika saya bangun branding Naruna, rata-rata cangkir yang ada di pasaran ini harganya 10.000. Naruna jual cangkir harganya 120.000. Harga kami 12 kali lipat lebih mahal. Itu kan bukan lebih murah, lebih mahal. Dan brand tidak terkenal. Ya, kami bekerja keras bagaimana membangun brand ini sehingga bisa diterima di kafe, hotel, bintang 5 di seluruh dunia. Itu tidak mudah. Jadi artinya apa? Kita harus belajar dan belajar terus sampai selamanya. Ya, selamat buat Diponegoro, tetap semangat, dan disinilah awal Anda belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjutkan yang terakhir dari Mas Rizal. Ya, selamat untuk Diponegoro Muda. Anda masuk ke Universitas Diponegoro, salah satu universitas terbaik di Indonesia dan bahkan mendunia. Ya. Ini satu peluang sekaligus juga tantangan, ya, bagaimana menjaga agar nantinya Anda akan menjadi lulusan-lulusan terbaik pula. Jadi tidak hanya sekedar menjadi mahasiswa terbaik, tapi juga menjadi lulusan-lulusan terbaik. Menjadi lulusan terbaik itu apa artinya? Satu, tentunya ilmunya bermanfaat, ya, bisa menggerakkan banyak orang, mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi di tengah masyarakat, ya, membuat kampus ini menjadi lebih membanggakan. Yang kedua, tentu jangan cepat puas, ya, mungkin ini penting saya sampaikan. Kadang-kadang kita cepat puas, padahal untuk berhasil, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita tidak boleh cepat puas. Ya, kita harus merasa kurang dalam rangka untuk terus mengembangkan diri. Nah, rasa tidak cepat puas ini tentu harus diasah. Ya, nggak bisa datang dengan sendirinya begitu saja. Itu harus diuji, harus di-exercise. Di-exercise selama mahasiswa ini, Anda
kampus ini punya waktu mungkin 4 tahun atau 5 tahun ya, mudah-mudahan kalau bisa lebih cepat lagi 3,5 tahun mungkin ya. Tapi waktu itu harus dimanfaatkan untuk bagaimana mendorong ada rasa ketidakpuasan yang membuat kita, memacu kita menjadi lebih haus akan ilmu, haus akan berjejaring, haus akan membangun kolaborasi-kolaborasi. Dan yang ketiga, mungkin yang penting juga adalah bagaimana teman-teman muda, karena ini era serba dinamis, ya, disrupsi, semuanya berkembang dengan sangat cepat sekali, gitu ya. Maka ini juga sekaligus menjadi penanda bagi kita, nggak mungkin kita menyelesaikan semua hal itu sendiri. Ya, kita harus bangun kolaborasi, bangun networknya mulai sekarang, bangun jejaring-jejaringnya mulai dari sekarang. Kumpulkan itu, ada manfaatnya. Ya, agama mengajarkan untuk kita rajin silaturahmi, gitu ya, bangun hubungan dengan orang lain, menjaga hubungan itu tidak putus dan seterusnya. Saya kira itu juga harus diaplikasikan dalam konteks kita selama 3-4 tahun di kampus Undip ini. Bangun jaringannya, jangan putus dengan teman-teman sekosnya, jangan putus hubungan dengan teman-teman selingkungannya, jangan putus dengan kampusnya. Itu nggak boleh putus. Dan nanti ini akan sangat bermanfaat saat setelah Anda keluar dari Universitas Diponegoro. Terakhir, Anda beruntung karena Undip itu punya alumni yang cukup banyak. Ya. Saya nggak pernah tahu, saya hanya tahu ketika saya gabung di Ikatan Alumni. Ya, ini pesan sponsor nih, pesan dari Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro. Ya. Ikatan Alumni Undip itu punya alumni